Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zakat. Nah, siapa di sini yang pernah mendengar kata zakat? Zakat itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga cara kita berbagi dan membantu terhadap sesama. Jadi, yuk siapkan diri kalian, dengarkan baik-baik dan kita mulai belajar kita hari ini. Oke, memasuki isi materi yang pertama, yaitu pengertian zakat. Apa sih itu zakat? Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih dan suci. Dengan berzakat, harta kita akan menjadi bersih dan berkah. Zakat ini juga dapat membantu orang untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Kita mendapat kebaikan dan orang pun mendapat kebaikan dengan melewati ibadah zakat. Adapun dalil memerintahkan untuk zakat banyak terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran Surah Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Kemudian dalil dari hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan. Dalil-dalil ini juga menegaskan bahwa zakat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang mampu dan merupakan pilar penting dalam membangun solidaritas sosial dalam Islam. Kemudian, tujuan zakat itu apa sih? Setelah kita mempelajari, mengetahui pengertian zakat, dalil-dalil zakat, maka apa sih tujuan dari zakat tersebut? Di antaranya, membantu sesama. Dari zakat tersebut, kita bisa membantu orang lain untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dan juga dari zakat itu berfungsi sebagai pembersih harta kita yang tadinya kotor, yang tadinya diambil misalnya dari usaha-usaha yang kurang berkah, usaha-usaha yang belum jelas kehalalannya, maka tentu perlu dengan dibersihkan melalui zakat. Di sisi lain, tujuan dari zakat juga untuk menumbuhkan empati, mewujudkan keadilan, dan juga melatih keikhlasan. Karena dari zakat tersebut, kita membiasakan diri untuk memberi tanpa pamrih. Kemudian, jenis-jenis atau macam-macam zakat. Apa saja macam-macam zakat? Dalam hal ini, zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah bisa disebut juga zakat nafs atau zakat jiwa, karena zakat ini bertujuan untuk menyucikan diri dari kesalahan selama bulan Ramadan dan membantu kaum fakir miskin agar dapat merayakan hari raya dengan layak. Zakat ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum menjelang sholat Idul Fitri. Biasanya zakat ini berupa makanan pokok seperti beras, gandum, atau bahan-bahan utama lainnya, tergantung tiap daerah. Karena tiap-tiap daerah memiliki makanan pokoknya masing-masing, dan tentu dalam hal ini berbeda, jadi tidak mesti selalu beras, bisa jadi makanan pokok yang lain. Kemudian ada zakat mal atau zakat harta. Zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim, bisa seperti emas, perak, atau hasil perdagangan atau hasil tertentu seperti pertanian dan peternakan.
Nah, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis zakat, lalu kemana saja sih zakat tersebut kita berikan? Dalam hal ini ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Di antaranya adalah orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak bisa menyanggupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dia tidak mempunyai penghasilan, maka wajib kita zakati, wajib kita bantu. Kemudian golongan yang lain yang berhak menerima zakat yaitu orang miskin. Orang yang miskin itu adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari, maka juga termasuk wajib untuk dizakati, wajib juga untuk dibantu dan diperhatikan. Kemudian golongan yang berhak dizakati adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada amil. Amil itu adalah orang yang bertugas mengelola zakat. Lalu ada budak. Kemudian ada orang gharim. Orang gharim itu adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya, maka wajib juga kita bantu dengan menzakatinya. Kemudian golongan yang berhak dizakati salah satunya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, namun bekalnya kehabisan ketika waktu dalam perjalanan, sehingga perlu juga dibantu melewati zakat ini. Nah, mungkin itu 8 golongan yang perlu kita perhatikan. Kemudian alur distribusi zakat. Alur distribusi zakat bisa pertama-tama melewat pengumpulan zakat. Bisa dikumpulkan tiap individu muslim, atau bisa juga kita kumpulkan ke badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Kemudian setelah pengumpulan itu kita klasifikasikan, kita pilih-pilih yang mana zakat fitrah, yang mana zakat mal. Kemudian setelah kita pilih-pilih, lanjut lagi ke penilaian mustahik, golongan mana yang lebih diutamakan untuk diberikan zakat tersebut. Setelah ditetapkan, maka penyaluran langsung dilakukan ke orang yang berhak menerima tersebut. Nah, adik-adik, itulah penjelasan singkat tentang zakat. Zakat mengajarkan kita untuk peduli, berbagi, dan membantu sesama. Dengan zakat, kita tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hati kita. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa untuk mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.